Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini spesial sekali buat kalian semuanya ya, karena Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang urutan nama planet di tata surya dan penjelasannya. Pluto sudah dihapus. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya ya. Dan langsung saja ke pokok pembahasannya. Urutan nama planet di tata surya dan penjelasannya. Pluto sudah dihapus. Tata surya kita terdiri dari matahari dan 8 planet. Bumi, planet yang kita tinggali berotasi mengelilingi matahari bersama planet lainnya. Jika sebelumnya kita mengetahui ada 9 planet, kini planet Pluto tak lagi dikategorikan sebagai planet. Dilansir dari laman internasional Astronomical Union IAU.org, dijelaskan bahwa Pluto pertama kali ditemukan pada 1930. Pluto merupakan sebuah dunia yang dingin, membekukan, berjarak miliaran kilometer dari bumi, dan 30 kali lebih ringan daripada planet yang sebelumnya dikenal sebagai planet terkecil, yaitu Merkurius. Pandangan tentang landscape tata surya kemudian mulai berubah sejak 30 Agustus 1992 dengan ditemukannya sebuah objek yang digolongkan sebagai objek Trans-Neptunian atau Trans-Neptunian Object TNOS yang ukurannya. Dengan semakin bertambahnya penemuan Trans-Neptunian Object TNOS, sepertinya tidak bisa dihindari bahwa kelak akan ditemukan satu objek yang menyaingi Pluto dalam hal ukuran. Pengamatan lanjutan mengungkapkan bahwa objek tersebut berukuran lebih besar dari Pluto dan juga mempunyai sebuah satelit. Dengan ditemukannya sebuah objek di tempat yang lebih jauh dari Neptunus dengan ukuran dan massa yang lebih besar dari Pluto, serta terus bertambahnya penemuan objek Trans-Neptunian, banyak astronomi mulai bertanya-tanya sebenarnya apa itu planet. Hingga pada 24 Agustus 2006 disetujui definisi planet di tata surya sebagai berikut. Sebuah objek luar angkasa yang mengorbit mengelilingi matahari, mempunyai massa yang cukup besar sehingga gravitasi dirinya mampu melawan gaya benda tegar, yang menyebabkan objek tersebut memiliki bentuk yang menunjukkan kesetimbangan hidrostatik, bentuk hampir bulat, telah membersihkan objek lain di daerah sekitar orbitnya. Dari hasil resolusi IAU tersebut menjadikan tata surya secara resmi memiliki 8 buah planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Walaupun begitu, para ahli astronomi juga tetap mencari kemungkinan planet ke-9 setelah mengeluarkan Pluto. Hingga pada 2016 ditemukan sebuah planet yang kemudian disebut dengan planet Nine atau planet X dan disebut mempunyai massa 10 kali lebih besar dari bumi dan 5.000 kali massa Pluto. Berikut ini urutan planet di tata surya setelah dihapusnya Pluto. Yang pertama, Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya. Saat siang hari, suhu Merkurius menjadi sangat tinggi, sebaliknya saat malam hari sangat dingin. Merkurius berotasi penuh terhadap matahari dalam 88 hari. Di bagian permukaan Merkurius ada banyak kawah besar yang diduga akibat tabrakan meteoroid. Dan selanjutnya yang kedua yaitu Venus. Ukuran Venus hampir seperti bumi. Meski begitu, manusia tak bisa hidup di planet ini karena atmosfernya yang penuh karbon dioksida yang tidak bisa digunakan untuk bernafas. Venus diselimuti awan yang terbentuk dari asam belerang yang mematikan. Venus berotasi dengan arah putar berlawanan dengan planet lainnya. Rotasinya juga sangat lambat. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang dihuni makhluk hidup.
kehidupan bisa ada karena terdapat air yang cair di planet kita ini, di mana 2/3 permukaannya diselimuti air. Matahari juga berada dalam jarak yang tepat sehingga memberikan kehangatan dalam takaran yang pas, sehingga manusia tidak hidup kepanasan atau kedinginan dalam cuaca yang sangat ekstrim. Bumi juga diselimuti oleh gas yang disebut atmosfer yang memberi udara untuk bernafas dan melindungi kita dari tabrakan meteoroid. Dan berikutnya yang keempat yaitu Mars. Mars disebut planet merah akibat debu yang melapisi permukaannya. Ukuran Mars hampir setengah dari planet Bumi. Kemungkinan di Mars pernah ada sungai karena di permukaannya banyak terlihat alur bekas sungai kering, jurang dalam, dan dataran bekas pantai. Jika benar, mungkin pernah ada kehidupan di sana. Namun saat ini, Mars hanya ada air beku di kutub utara dan selatan Mars atau di bawah tanah pada bagian lainnya. Mars mengelilingi matahari dalam waktu 687 hari. Dan berikutnya yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Pada bagian permukaan keras berbatu seperti bumi. Strip-strip merah, putih, coklat, dan kuningnya adalah awan tebal yang berada di bawah atmosfer Jupiter yang penuh badai. Titik merah besar di permukaan Jupiter ukurannya 3 kali lebih besar dari bumi. Sebenarnya titik itu adalah badai raksasa yang telah mengamuk selama 300 tahun. Jupiter mengitari matahari dalam waktu 11,9 tahun di bumi. Dan berikutnya yang keenam yaitu Saturnus. Saturnus tidak lebih besar dari Jupiter, tapi ia masih tergolong raksasa. Planet ini dikelilingi cincin-cincin lebar dari bongkahan batu dan es. Saturnus adalah sebuah raksasa gas di mana atmosfer tebalnya mengandung hidrogen. Ia butuh 29,5 tahun bumi untuk mengelilingi matahari, namun satu hari di Saturnus lebih singkat daripada di bumi karena rotasinya lebih cepat. Dan berikutnya yang ketujuh yaitu Uranus. Uranus adalah planet terbesar ketiga dan sebagian besar berupa gas. Uranus tidak lazim karena poros putar yang miring. Perlu 84 tahun bumi untuk berotasi penuh. Sama seperti Saturnus, Uranus juga dikelilingi cincin-cincin tetapi tipis. Dan yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus adalah raksasa gas terbesar keempat. Ia punya beberapa cincin gelap yang tipis karena sangat jauh dari matahari. Ia sangat dingin dan salah satu satelitnya yaitu Triton adalah objek paling dingin di tata surya. Neptunus mengitari matahari dengan durasi 165 tahun. Nah, itulah urutan planet di tata surya yang terkini tanpa adanya Pluto. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.